Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi ini kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah. Kemudian kita sekaligus menghadiri pengajian di setiap Ahad pekan keempat ini. Semoga upaya aktivitas yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Biasanya di Ahad keempat kita akan mengkaji kitab Tazkiyatun Nafas, namun pada kesempatan ini kita membahas sebuah tema karena mengingat kita berada di bulan yang mulia, bulan Ramadan, maka tema yang akan kita bahas adalah seputar perusak amalan selama bulan Ramadan. Jadi ini adalah kesempatan untuk kita saling mengingatkan, saling menasihati satu sama lain, karena tentu itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Perlu kita perhatikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan mulia yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di tengah-tengah manusia, terutama di umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada tempat-tempat yang memang Allah muliakan, di mana ketika beribadah di tempat-tempat tersebut, maka pahalanya berbeda dengan beribadah di tempat-tempat selainnya. Beribadah di Masjidil Haram, salat di sana pahalanya lebih besar daripada salat di selain Masjidil Haram. Begitupun salat di Masjid Nabawi, salat di Masjidil Aqsa. Ada tempat-tempat yang memang beribadah di tempat tersebut maka pahalanya lebih besar, dan ini juga bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ada waktu-waktu tertentu yang Allah beri bonus untuk manusia, di mana orang beribadah pada waktu-waktu tersebut pahalanya jauh lebih besar daripada beribadah di waktu-waktu yang lain. Salah satu waktu tersebut adalah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini Allah beri ganjaran yang berlipat ganda kepada manusia kalau mereka beramal soleh. Setiap amal solehnya dilipat gandakan oleh Allah berkali-kali lipat. Bahkan kita tidak tahu berapa kali lipatnya, hanya Allah saja yang mengetahuinya. Kalau kita ingin mengetahui betapa besar Allah melipat gandakan amal soleh di bulan Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah, "Umrah fi Ramadan kahajjati ma'i." Berumrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti berhaji bersama saya. Berhaji butuh waktu 4 sampai 5 hari baru bisa dapat pahala haji. Dia harus mabit di Mina, kemudian dia besoknya wukuf di Padang Arafah, lalu dia kembali lagi di malam hari ke Muzdalifah, kemudian dia ke Mina lagi melempar jumrah, tawaf ifadah. Barulah sekitar 4 sampai 5 hari dia mendapatkan pahala ibadah haji. Orang yang berumrah hanya butuh 3 sampai 4 jam selesai. Dia ihram dari miqat, kemudian tawaf di Ka'bah, lalu sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, selesai ibadah umrah tersebut. Namun kalau itu dikerjakan di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahala umrah itu sehingga setara dengan pahala ibadah haji. Bahkan bukan hanya ibadah haji sendirian, melainkan berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti bagaimana Allah melipat gandakan amalan soleh di bulan Ramadan.
Dan kita tahu bahwa di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Beramal pada malam tersebut artinya pahalanya seperti orang yang beramal selama 83 tahun, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini tidak berlaku kecuali di bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain tidak ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu hanya berlaku di bulan Ramadan. Itu pun cuma di satu malam. Lailatul Qadar ini cuma di satu malam dalam bulan Ramadan. Dan para ulama sepakat Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian mereka juga sepakat yang kedua kalinya, yaitu terjadi di malam-malam yang ganjil. Adapun malam keberapanya, malam yang ganjil keberapanya, itu tidak ada pendapat yang kuat. Tidak ada dalil yang secara sharih, secara jelas menjelaskan pada malam keberapa. Maka kita lihat bagaimana Allah menjadikan satu malam, orang beribadah di satu malam itu saja, pahalanya Allah lipat gandakan seperti orang yang beramal selama 1000 bulan. Dan itu tidak berlaku kecuali di bulan Ramadan. Begitupun kita lihat bagaimana mimpinya sahabat Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dia bermimpi ada dua orang yang sama-sama masuk Islam, sama-sama berhijrah. Kemudian salah satunya lebih semangat daripada yang temannya. Namun yang lebih semangat ini lebih dahulu meninggal dunia dan dia meninggal di medan perang. Adapun saudaranya itu meninggal lebih lama 1 tahun daripada orang tersebut. Namun ada sosok yang keluar dari surga kemudian memerintahkan orang yang meninggal belakangan ini untuk masuk surga lebih dahulu daripada orang yang meninggal di medan perang. Sahabat Thalha bin Ubaidillah di pagi harinya menceritakan mimpi itu kepada kaum muslimin. Mereka pun heran. Sampailah berita itu kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, apa yang kalian herankan? Bukankah saudaranya ini dia masih hidup selama 1 tahun? Nah, dalam 1 tahun itu dia masih sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi kenapa derajat orang yang kedua ini lebih tinggi daripada orang yang pertama, lebih dahulu meninggal dunia? Karena orang ini masih sempat bertemu bulan Ramadan. Dia beramal di bulan Ramadan, dia beribadah di bulan tersebut, sampai-sampai derajat mereka berdua perbedaannya antara langit dan bumi. Masya Allah. Jadi kita ini dikasih kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, yang mana kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan juga meninggikan derajat kita di dalam surga. Ini semua membuktikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal soleh di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya banyak di antara kita yang bertemu dengan bulan Ramadan namun tidak mendapatkan efek dari bulan tersebut. Setelah keluar dari bulan Ramadan, kembali sebagaimana biasanya. Seharusnya ketika orang bertemu dengan bulan Ramadan, selesai Ramadan, dia sudah mendapatkan tujuan dari bulan Ramadan itu. Tujuan dari bulan Ramadan adalah dosa-dosanya diampuni, berarti ibadahnya semakin semangat. Karena dosa-dosa itulah yang menyebabkan ibadah semakin berat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Rasulullah SAW, yaitu Allah melapangkan dadanya. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Wahai Muhammad, bukankah kami telah melapangkan dadamu, kemudian kami telah menurunkan beban yang ada di pundakmu. Yang mana beban itu anqadha dhahrak, yang membuat berat punggungmu. Anqadha seperti orang yang membawa beban sampai keluar suara. Ya, orang ketika mengangkat beban di pundaknya sampai keluar suara, itu anqadha. Betapa beratnya beban tersebut sampai dia mengeluarkan suara. Ya. Nah, beban ini kata para ulama tafsir yaitu beban dosa. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan pundakmu yaitu dosa-dosa. Rasulullah dosa-dosanya telah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
beliau semangat beramal, semangat menjalankan ketaatan karena dosa-dosanya sudah tidak ada. Kenapa kita malas untuk menjalankan ketaatan? Karena masih punya dosa-dosa. Bayangkan orang yang berjalan dengan membawa beban, dengan orang yang berjalan tanpa beban di pundaknya, maka yang lebih duluan sampai orang yang tidak ada bebannya. Ya, bayangkan orang berjalan 1 kilometer, kemudian dia membawa beban di pundaknya berapa kilo? 50 kilo. Semakin banyak dosanya berarti semakin berat bebannya itu. Bayangkan bebannya itu 50, berarti seperti 1 karung beras. Dia berjalan 1 kilo. Sanggup? Ya, walaupun sanggup, tapi bagaimana dia kepayahan, ya, bertati-tati. Dia jalan 10 meter, dia harus istirahat dulu, ya. Lama tunggu dulu, tenaganya pulih baru dia jalan lagi. Sulit untuk sampai tujuan, yaitu surga. Adapun orang yang berjalan tanpa beban, dia berjalan dengan semangat, dia berjalan dengan ringan sampai pada tujuan, yaitu masuk surga. Begitulah ibaratnya orang yang memiliki beban dosa, maka sulit bagi dia untuk bisa berjalan di atas ketaatan. Maka kalau kita merasakan betapa malasnya beramal soleh, berarti masih ada beban dosa yang harus kita hilangkan. Dan di bulan Ramadan ini adalah kesempatan untuk menghilangkan dosa-dosa tersebut. Oleh karena itu, di antara tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa artinya mereka sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam hatinya hanya ada semangat untuk ketaatan. Tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu ketaatannya. Karena dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Tujuannya agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan ini bisa diraih kalau dia betul-betul memaksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan tidak ada amalan-amalan yang merusak amalannya di bulan Ramadan. Kalau ternyata ada hal-hal yang merusak amalannya di bulan Ramadan, maka tujuan ini tidak tercapai. Harusnya orang ketika melewati Ramadan, dia berhasil menjadi orang yang bertakwa, tapi gara-gara ada hal-hal yang merusak amalannya itu, sehingga tidak tercapai tujuan ketakwaan tersebut. Apa saja hal-hal yang merusak amalan tersebut? Di antaranya yang pertama adalah kejahilan tanpa ilmu. Ketemu bulan Ramadan tidak punya bekal ilmu. Nah, ini perkara yang akan merusak amalan di bulan Ramadan. Karena orang yang tidak punya ilmu, bayangkan bagaimana dia bisa beramal. Bulan Ramadan yang seharusnya dia bisa meraih pahala yang besar, tapi karena tidak punya ilmu, dia tidak meraih pahala yang besar. Bulan Ramadan yang seharusnya bisa mendapatkan ampunan Allah, dia tidak bisa mendapatkan ampunan Allah karena tidak punya ilmunya. Jadi ilmu ini perkara yang sangat penting, dan ini wajib dimiliki oleh setiap muslim. Setiap dia ingin menjalankan sebuah ibadah, dia harus memiliki ilmu. Orang yang tidak punya ilmu, orang yang jahil misalkan, maka ada yang tidak tahu kalau mulai puasa itu sejak terbitnya fajar, sehingga beranggapan mulai puasa itu, mulai menahan makan dan minum itu terbit matahari. Ada yang salah paham seperti itu. Terbit fajar, dia memahaminya terbit matahari. Jadi pada subuh ini masih boleh makan, masih boleh minum. Sampai terbit matahari baru sudah menahan makan dan minum. Bayangkan kalau itu dikerjakan selama 1 bulan, puasanya sah atau tidak? Kalau modelnya seperti ini, walaupun dia puasa sangat ikhlas,
mengharapkan pahala dari Allah. Kalau puasanya model seperti ini sampai 1 bulan penuh tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak punya ilmunya. Kalau orang yang punya ilmunya dia tahu batasan makan sahur itu adalah terbit fajar. Terbit fajar itu adalah fajar sodik, ya, yaitu masuk waktu subuh. Nah, begitupun orang yang tidak punya ilmu, dia tidak tahu bagaimana amalan-amalan yang bisa mendatangkan pahala yang besar. Dia tidak tahu tentang malam Lailatul Qadar, sehingga ketika melewati malam Lailatul Qadar itu dihabiskan untuk tidur. Seharusnya malam tersebut dia bisa beramal soleh sehingga mendatangkan pahala yang besar, tapi karena tidak punya ilmunya, akhirnya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, digunakan untuk hal-hal lain. Ya, kalau digunakan untuk hal-hal yang mubah seperti tidur, bahkan ada yang justru digunakan untuk melakukan pelanggaran, digunakan untuk melakukan kemaksiatan, padahal itu di malam yang diharapkan malam Lailatul Qadar. Karena tidak punya ilmunya, tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Berbeda dengan mungkin kita sekalian yang sudah punya ilmunya, dia selalu tahu apa saja amalan-amalan yang prioritas, amalan-amalan yang memang pahalanya ada yang jauh lebih besar. Dia tahu amalan-amalan apa saja yang harus dia kerjakan, sehingga dia tidak menghabiskan puasanya itu dengan hal-hal yang sia-sia. Jadi orang itu saking menunggu waktu berbukanya, menunggu waktu maghrib, dan tidak tahu apa yang harus dia kerjakan, sehingga dia habiskan dengan hal-hal yang sia-sia. Kena bingung, ini waktu masih ba'da asar misalkan, ba'da asar sampai maghrib ini sekitar 3 jam, ya, atau ya sekitar itu, ya, waktu yang mungkin cukup panjang. Karena tidak punya ilmunya, dia bingung, ini saya pakai buat apa? Akhirnya apa? Pergi ke tempat tongkrongan, main kartu sampai maghrib. Tujuannya apa? Menunggu waktu maghrib. Ada yang jalan-jalan, ya, cari takjil keliling-keliling, ya, padahal dapatnya nanti di dekat rumah, tapi yang dia cari itu keliling kemana-mana, nggak ada yang cocok. Baru mau maghrib pulang ke rumah, terpaksa yang ada di dekat rumahnya dia beli, tapi waktunya habis hanya untuk keliling-keliling saja. Dan masih banyak perkara-perkara yang dilakukan oleh kaum muslimin karena bingung, tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Berbeda dengan yang punya ilmu. Kalau orang yang punya ilmu, begitu menjelang berbuka puasa itu puncaknya amalan puasa. Jadi puncaknya amalan puasa itu kan menjelang berbuka puasa. Semakin mendekati waktu berbuka puasa, itulah puncak-puncaknya pahala, puncak-puncaknya amalan ibadah puasa. Karena amalan itu akan dinilai sesuai dengan akhirnya. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Semua amalan itu dianggap menjadi patokan adalah khawatim, di akhirnya. Menjelang berbuka ini, kira-kira dia menutup puasa itu dengan husnul khotimah, atau dia menutup puasa itu dengan su'ul khotimah. Nah, orang yang punya ilmu, dia manfaatkan waktu tersebut untuk baca Quran. Dia habiskan waktu untuk baca Quran sambil menunggu waktu berbuka puasa. Atau dia niatkan untuk bersilaturahim. Jadi dia menghubungi saudaranya, mungkin lewat telepon, lewat video call, dia hubungi saudaranya yang ada di kampung, dia niatkan untuk menyambung silaturahim. Pahala daripada dia buka handphone kemudian dia hubungi yang lain tanpa ada niat sama sekali. Berbeda dengan ketika dia menghubungi saudaranya, menghubungi keluarganya dengan niat dalam hati dia pengen silaturahim, Masya Allah, pahalanya dia dapatkan. Orang yang punya ilmu, dia habiskan untuk berdoa. Waktu-waktu yang mustajab diantaranya ketika sedang berpuasa. Dan yang paling mustajab adalah ketika menjelang berbuka puasa. Orang yang punya ilmu,
dia habiskan waktu itu sambil menunggu berbuka untuk berdoa. Dia bermunajat kepada Allah, minta, terutama dia minta agar amalannya itu diterima oleh Allah. Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah amalan saya. Dia merengek, minta kepada Allah agar ibadahnya itu diterima. Karena kita semua tidak ada yang menjamin amalan kita puasa selama dari pagi sampai sore itu kira-kira diterima oleh Allah atau tidak. Maka kita betul-betul minta kepada Allah supaya amalan itu diterima. Nah, inilah bedanya orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Dia bingung mau ngapain untuk menghabiskan waktu puasanya tersebut. Dan orang yang punya ilmu dia tahu kalau puasa itu semuanya adalah ibadah. Jadi dia sedang menjalankan sebuah ritual yang dinamakan dengan ritual puasa. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita sedang masuk di dalam sebuah ritual ibadah. Sebagaimana orang sholat, sejak dia takbir, dia telah masuk di dalam ritual ibadah sholat sampai salam. Puasa, sejak terbit fajar, masuk waktu subuh, kita sudah masuk di dalam ritual ibadah puasa dan batas akhirnya sampai terbenam matahari. Maka 14 jam ini kita berpuasa, kita sedang dalam ritual ibadah. Maka dalam ritual ibadah itu tingkatan pahalanya satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda. Sebagaimana orang yang sholat, tingkatan pahala satu orang dengan orang yang lain itu juga berbeda-beda. Walaupun sholatnya sama-sama berjamaah, sholatnya softnya juga di soft pertama, bahkan mereka berdekatan. Ketika sholat mereka berdekatan softnya, namun bisa jadi pahala mereka berdua antara langit dan bumi. Yang satunya mendapatkan pahala yang besar, yang satunya bisa jadi nggak dapat pahala sama sekali. Yang membedakan apa? Karena yang satunya dia punya ilmu, yang satunya tidak punya ilmu. Yang punya ilmu, dia tahu betul-betul dia sedang dalam ritual ibadah, maka dia gunakan untuk ketaatan. Setiap lewat waktu atau setiap pergantian menit, pergantian jam, dia isi dengan ketaatan. Baca Quran, ya. Udah bosan, udah mulai agak capek, dia pindah untuk amalan yang lain. Dia isi dengan mungkin berzikir. Karena baca Quran sudah agak capek, dia zikir. Zikir sudah capek, dia ganti lagi dengan yang lain, ya. Mungkin dia sholat. Misalkan ini waktu yang dibolehkan untuk sholat, ya, seperti ba'da duhur, kita boleh sholat. Seperti ba'da subuh, ketika matahari sudah terbit, waktu duha, kita boleh sholat. Jadi dia baca Quran sudah capek, dia zikir sudah capek, gilirannya sekarang dia berwudu, kemudian dia sholat. Masya Allah, setiap pergantian jam, pergantian waktu diisi dengan ketaatan. Ini kalau orang itu punya ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, nggak tahu sama sekali apa yang harus dia isi, amalan apa yang dia gunakan. Akhirnya kebanyakan waktunya diisi dengan apa? Tidur. Jadi dari pagi tidur. Jadi pada subuh seperti ini, nanti pulang tidur. Sampai kapan? Sampai duhur. Masya Allah. Habis duhur, sholat, pulang, tidur lagi. Memang nggak berasa laparnya, ya. Tapi nggak berasa juga pahalanya, gitu. Nggak berasa lapar, nggak berasa pahalanya, gitu. Nah, beda orang yang punya ilmu sama yang tidak punya ilmu. Baik, ini diantara perusak amalan karena tanpa ilmu. Oleh karena itu, kita perlu belajar mengetahui amalan apa saja yang bisa dikerjakan selama bulan Ramadan. Ini baru di siang hari saja, belum di malam harinya, belum waktu-waktu yang lain. Perkara yang kedua yang bisa merusak amalan adalah belum punya tekad untuk taubatan nasuha. Jadi masuk Ramadan itu belum punya tekad, belum ada tekad untuk taubatan nasuha. Seharusnya bulan Ramadan itu bulan untuk memperbaiki diri kita. Kita semua sadar kita punya banyak dosa, kita punya banyak kesalahan,
Bahkan mungkin ada dosa-dosa yang sangat sulit untuk ditinggalkan. Bulan Ramadan kesempatan untuk membersihkan dosa-dosa itu. Kalau orang tidak punya tekad yang kuat untuk taubatan nasuha, maka sulit dia bisa meraih tujuan dari Ramadan, yaitu mendapatkan ketakwaan. Kenapa? Karena hatinya belum mantap, hatinya belum punya tekad untuk taubatan nasuha. Orang kalau sudah punya tekad yang kuat untuk taubatan nasuha, maka dia bulatkan tekadnya, ya, dia minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, bulan Ramadan ini kesempatan bagi saya untuk tobat, dan saya mengakhiri semua kesalahan, semua dosa-dosa maksiat yang mungkin selama ini sulit saya tinggalkan. Mulai Ramadan ini saya tekad untuk berubah. Nah, kalau tidak punya tekad seperti itu, akhirnya apa? Di bulan Ramadan maksiat pun jalan terus. Ya. Jadi bulan Ramadan maksiat bukan berhenti, tapi maksiat jalan terus. Kalau seperti itu sama saja Ramadan dengan selain Ramadan. Selain Ramadan maksiat jalan terus, Ramadan maksiat juga jalan terus. Kalau seperti itu, apa bedanya Ramadan dengan selain Ramadan? Kalau modelnya seperti ini, maka sulit meraih tujuan Ramadan, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka perlu orang ketika masuk bulan Ramadan, dia harus punya tekad yang kuat untuk taubatan nasuha. Ya Allah, habis Ramadan ini dia betul-betul berjanji untuk tidak mengulangi dosa ataupun kesalahan tersebut, dan dia berusaha memperbaiki dirinya menjadi orang yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi kita masuk bulan Ramadan, Allah mengampuni dosa-dosa kita, kesempatan bagi kita untuk berubah menjadi lebih baik. Dan Ramadan ini ibarat seperti sebuah air atau sebuah oase di tengah padang pasir. Selama 1 tahun ini barangkali kita sedikit menjauh atau sedikit berpaling dari Al-Quran, sedikit berpaling dari sunnah-sunnah Rasulullah, sedikit melanggar perintah-perintah Allah. Ya, itu bahkan mungkin banyak, ya, bukan cuma sedikit kita melanggar, tapi banyak kita melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan kesempatan untuk memperbaiki itu semuanya. Yang selama 1 tahun ini kita merasa jauh dari Allah, maka di bulan Ramadan ini kita perbaiki siklus kehidupan kita, kita mulai dekat lagi sama Allah. Yang sudah mulai keluar dari jalannya Allah, mulai masuk lagi di jalurnya syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Yang di luar Ramadan selama 1 tahun itu salatnya mungkin masih bolong-bolong, masih kadang salat kadang tidak. Mulai Ramadan sudah kembali lagi. Sekarang salatnya sudah mulai full. Di luar Ramadan atau di 1 tahun sebelumnya, salat-salat sunnah rawatibnya ternyata juga masih bolong-bolong. Jadi 1 tahun sebelumnya atau selama 11 bulan ini salat-salat sunnah rawatib kita itu masih bolong-bolong. Maka kita kembali di bulan Ramadan ini mulai terapkan kembali salat-salat sunnah rawatibnya full. Selain Ramadan mungkin salat duhanya masih banyak yang terlewatkan, kembali sekarang di bulan Ramadan mulai aktif salat duha. Selain Ramadan puasa sunnahnya itu jarang. Selain Ramadan selama 11 bulan itu kita puasa sunnahnya bisa dihitung jari. Maka sekarang habis Ramadan kita kembali mulai sering puasa sunnah, termasuk baca Quran. 11 bulan yang lalu ini kita mungkin sedikit menyentuh Al-Quran, ya, lebih banyak tidak membaca Al-Quran daripada membaca Al-Qurannya. Maka setelah Ramadan ini atau mulai Ramadan ini kita sekarang kembali mulai baca Quran, baik di bulan Ramadan maupun setelah Ramadan, dan itu seterusnya, ya. Bayangkan kalau seperti itu terus, ya, setelah pas Ramadan kita perbaiki diri dan tiba-tiba kita setelah Ramadan meninggal dunia, Masya Allah, siap. Jadi kita di bulan Ramadan sudah punya tekad untuk taubatan nasuha, mulai memperbaiki diri, yang kurang-kurang dia lengkapi, dan setelah Ramadan seandainya dia meninggal dunia, Masya Allah, siap, ya, dia
sudah siap untuk meninggal dunia karena dia sudah betul-betul bersih dari dosa dan kesalahan, dan dia sudah betul-betul dalam kondisi iman yang sedang kuat. Berbeda ketika kita belum taubatan nasuha, maksiat masih jalan terus, tiba-tiba datang ajal, meninggal dunia, dan kita semua pasti tidak siap. Dalam kondisi kita masih belum taubatan nasuha, kemudian ajal datang menjemput, yakin kita pasti belum siap. Oleh karena itu, kesempatan untuk kita taubatan nasuha di bulan Ramadan ini, kita tinggalkan dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar, kemudian dosa-dosa kecil yang sering dikerjakan, karena dosa-dosa kecil yang sering dikerjakan itu lama-kelamaan menjadi besar, juga sudah mulai ditinggalkan. Kemudian amalan-amalan yang wajib diperhatikan, ya, semuanya sudah dikerjakan, kemudian ditambah lagi dengan amalan-amalan yang sunnah. Termasuk dia merubah pola hidupnya. Mungkin selama ini pola hidupnya dia hanya main handphone, maka puasa ini kita juga puasa handphone. Jadi di bulan selain Ramadan, waktunya kebanyakan dihabiskan untuk scroll, untuk lihat video, scroll ke atas ke bawah. Tidak dia sangka waktunya banyak terbuang. Dia main media sosial, main game, dan semuanya ada di handphonenya itu. Maka setelah Ramadan, hidupnya lebih berkualitas, waktunya lebih dia gunakan dengan sebaik-baiknya untuk masalah dunia ataupun untuk mendapatkan perkara akhirat. Tidak dia buang begitu saja waktu hidupnya tersebut. Baik. Perkara yang berikutnya yang merusak amalan di bulan Ramadan, yaitu puasa tetapi tidak sholat. Ya, ini puasanya rusak dan amalan-amalannya akan rusak. Kalau ada orang yang rajin puasa Ramadan tapi masih meninggalkan sholat, ditanyakan kepada Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kalau ada orang yang tidak sholat lalu dia berpuasa di bulan Ramadan, kira-kira puasanya itu sah atau tidak? Jawaban dari beliau, fatwa Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu puasanya tidak sah. Orang yang tidak sholat, maka puasanya itu tidak sah, karena meninggalkan sholat adalah kekafiran, dan orang yang melakukan kekafiran maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman yang sangat berbahaya kalau tidak sholat. Maka bagi saudara kita yang tidak full mengerjakan sholat 5 waktu, maka hendaknya mulai Ramadan dia tobat kepada Allah dan mulai mengerjakan sholat 5 waktu. Kemudian berikutnya, perkara yang merusak amalan di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih yang super cepat. Jadi sholat tarawih yang super cepat, dan itu banyak peminatnya. Ya, orang mencari sholat yang kilat, ya, yang kilat bahkan khusus, ya, kilat khusus gitu ya. 23 rakaat hanya 7 menit, ya, bahkan kurang dari 7 menit. Semakin cepat itu semakin pemecah rekor gitu. Jadi orang nyari sensasi, jadi bukan nyari pahalanya tapi nyari sensasinya, nyari rekornya saja. Nah, sholat seperti ini itu rusak, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu rukun dari sholat adalah tumakninah, dan sholat semacam ini tidak ada tumakninah sama sekali, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kesempatan di bulan Ramadan ini untuk semangat sholat tarawih, dan semangat sholat tarawih yang agak panjang, ya. Jangan cuma mencari sholat tarawih yang pendek, dan itu tidak masalah asalkan sudah memenuhi kriteria tumakninah. Dan kesempatan kita untuk sholat malam itu ya di bulan Ramadan, karena kalau selain bulan Ramadan
kadangkala kita sulit untuk sholat malam. Kalau ada yang sudah terbiasa sholat tahajud, alhamdulillah, berarti dia sudah kebiasaan, dia bisa bangun malam ataupun dia sholat tahajud sebelum tidur, alhamdulillah kalau dia sudah terbiasa. Nah, yang belum terbiasa hampir bisa dihitung jari. Di luar Ramadan hampir bisa dihitung jari dia sholat malam. Dan kita yang paling tahu tentang diri kita. Dan berapa banyak sholat tahajud yang kita kerjakan selain bulan Ramadan. Nah, kesempatan di bulan Ramadan ini kita ikut sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu sama seperti sholat malam. Ya, cuma waktunya saja yang di awal waktu, di awal malam, bukan di akhir malam. Dan sholat tarawih ini terus kita terapkan walaupun setelah selesai bulan Ramadan. Namun bedanya kalau di bulan Ramadan kita kerjakan secara berjamaah, namun di luar Ramadan kita kerjakan secara individu. Ya. Sesekali boleh dikerjakan secara berjamaah, tapi tidak diperbolehkan secara sering-sering. Kenapa? Karena memang aturannya selain Ramadan, sholat lail, sholat malam itu adalah sendiri-sendiri. Namun di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk sholat berjamaah. Bahkan ada anjuran dan ada pahala yang besar bagi orang yang sholat tarawih bersama imam. Sampai selesai dicatat pahalanya seperti orang yang sholat semalam suntuk. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama ibadah puasa inilah inti daripada ibadah Ramadan. Maka kita betul-betul memperhatikan ibadah puasa ini, jangan sampai ada hal-hal yang merusak ibadah puasa tersebut. Jadi yang merusak ibadah puasa itu ada dua macam. Ada yang betul-betul membatalkan puasa, puasanya betul-betul tidak sah. Ada yang kedua, dia hanya mengurangi pahala puasa. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya berkurang. Berapa kurangnya? Bisa sampai tidak ada pahala sama sekali. Jadi jangan dianggap berkurang itu ya berkurang ya dikit lah gitu. Berkurang itu bisa berkurangnya drastis, bahkan tidak punya pahala sama sekali. Kalau berkurangnya hanya satu pahala berkurang, dua pahala berkurang, ini masih mending. Tapi kalau berkurangnya satu gunung pahala misalnya, berkurangnya satu gunung pahala, ini sangat disayangkan. Maka kita perhatikan ketika berpuasa ini apa saja hal-hal yang merusak pahala ibadah puasa. Yang pertama tadi yang membatalkan ibadah puasa, ya, yang disepakati oleh para ulama, yaitu ada 4 perkara. Ini membatalkan sama sekali, puasanya tidak sah. Yang pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga berhubungan suami istri, ya, berhubungan badan. Yang keempat datang haid ataupun nifas bagi perempuan. Nah, keempat hal ini disepakati itu membatalkan puasa. Kalau orang makan dan minum dan berhubungan suami istri dengan sengaja, dilakukan dengan sengaja, maka puasanya batal dan puasanya rusak. Termasuk ketika wanita yang datang bulan, maka puasanya rusak seketika itu. Walaupun datang bulan tersebut atau datang keluar darah tersebut di 1 detik menjelang berbuka puasa. Jadi 1 detik menjelang waktu maghrib, wanita tersebut datang masa haidnya, maka tetap pahalanya, puasanya rusak, puasanya batal. Namun bukan berarti tidak dapat pahala, ya. Jadi jangan berkecil hati. Seorang wanita yang sudah berpuasa dari pagi sampai sore, kemudian ternyata datang masa haid, puasanya pahalanya Allah yang mencatatnya. Ya, Allah melihat pengorbanannya, Allah melihat kesungguhannya ketika berpuasa. Namun untuk puasa tidak dianggap, dia harus mengganti puasa tersebut. Baik, ini yang betul-betul membatalkan puasa. Di antara perkara yang merusak puasa walaupun tidak sampai membatalkan, yaitu
meninggalkan atau tidak meninggalkan perkataan-perkataan zur, perkataan-perkataan keji, perkataan yang kotor, ya, marah-marah, ngamuk-ngamuk, ataupun mengatakan perkataan yang mengandung syahwat, ya, godaan-godaan, rayuan-rayuan. Hal-hal semacam ini akan mengurangi pahala puasanya dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaula zur, ya, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun bi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang keji, perkataan yang zur, wal amala bihi, dan tidak meninggalkan perbuatan kekejian, ya, perbuatan kedoliman, dia mendolimi orang lain, dia memukul orang lain, atau perkara dolim yang lainnya, maka falaisa lillahi hajatun bi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh dengan puasanya orang itu. Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum. Allah tidak butuh sama sekali, karena dia berpuasa tapi tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji seperti itu. Maka perlu kita perhatikan bahwa ketika kita berpuasa, maka yang berpuasa itu bukan hanya menahan makan dan minum. Orang yang berpuasa itu tidak hanya menahan makan dan minum dan juga menahan berhubungan suami istri, tapi segala sesuatu yang mengarah kepada perbuatan dosa ini pun harus ditahan. Sebagaimana pernyataan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata beliau, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal ma'athim wada adzal khadim wal yakun 'alaika waqar wasakinatun wa yauma siyamika wa la taj'al yauma fitrika wa yauma siyamika sawa." Kata sahabat Jabir bin Abdullah, ketika engkau hendak berpuasa, maka berpuasa juga pendengaranmu. Jadi pendengaran telinga ini juga harus puasa. Puasa dari mendengar hal-hal yang bermaksiat. Contoh yang bermaksiat itu apa? Musik. Ketika berpuasa jangan mendengarkan musik. Puasa sambil olahraga sambil musik di telinganya. Wah, ini harus ditinggalkan, karena musik ini adalah perkara yang dosa, perkara yang maksiat, harus ditinggalkan. Ya, telinganya puasa dari mendengarkan musik, dari mendengarkan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan ghibah. Ada orang yang menceritakan aib orang lain kepada kita, kita tahan telinga, tidak mendengar ghibah tersebut. Kemudian wa basaruka, penglihatanmu juga berpuasa. Yang tadi kita contohkan, handphone juga harus puasa. Kenapa? Karena banyak kita terjatuh di dalam dosa melihat, dosa mata, yaitu karena melihat handphone. Banyak sekali, ya, aurat-aurat yang terbuka di handphone yang kita lihat, apakah di YouTube, apakah di media sosial. Maka hindari hal-hal tersebut, karena mata kita ini harus ikut dipuasakan. Kemudian falyasum sam'uka, falyasum lisanuka, lisanmu juga ikut berpuasa. Jangan berkata kotor, jangan membicarakan aib orang lain, jangan berkata dusta dan lain sebagainya. Kemudian jangan engkau sakiti pembantumu. Maksudnya jangan mendolimi orang lain ketika berpuasa. Ya, puasa kok masih mukul gitu ya. Puasa tapi dia mukul orang lain. Apalagi mukulnya secara dolim. Orang itu tidak bersalah, atau kesalahannya itu tidak harus dengan pukulan, tapi orang ini kena suka emosi, ya, suka emosi, begitu marah sedikit langsung emosi dia memukul orang lain. Nah, ini puasanya berkurang kalau seperti itu. Orang yang berpuasa emosinya juga harus ditahan. Yang biasanya suka emosian, ya, ketika puasa ya ditahan. Walaupun ada yang mengundang emosi itu, sedang puasa, apalagi istrinya mengundang emosi, tahan, ya, atau saudaranya mengundang emosi, tahan emosi tersebut. Kemudian
jadikanlah dirimu tenang dan juga waqar, yaitu bersahaja. Ketika berpuasa itu ya, jangan seperti orang yang ngamuk-ngamuk, yang suka emosian, tapi tenang ya, dan bersahaja, berwibawa. Kemudian jadikan waktu puasamu dengan waktu selain puasamu itu tidak sama. Jadi harus ada bedanya ketika dilihat Anda sedang berpuasa sama Anda sedang tidak berpuasa, itu harus ada bedanya. Ya. Jadi kalau dia berpuasa yang biasanya emosian, lebih tenang ya, nggak gampang ngamuk-ngamuk ya, berarti ini dia sedang berpuasa. Tapi kalau dia sedang ngamuk-ngamuk, orang bisa lihat, oh berarti dia tidak berpuasa gitu. Jadi harus ada bedanya antara orang yang sedang berpuasa sama tidak berpuasa ya. Baik, inilah diantara perkara-perkara yang bisa merusak amalan kita di bulan Ramadan, terkhusus amalan ibadah puasa. Maka harus diperhatikan agar tujuan dari bulan Ramadan atau tujuan dari puasa itu bisa tercapai, yaitu menghapus dosa-dosa kita dan juga mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dikasih taufik oleh Allah untuk bisa beramal soleh dan untuk bisa beribadah dengan maksimal selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barangkali cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri, barangkali mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Mana dulu? Jenengan. Ya. Setan di belakang. Nah. Baik. Nah, jadi dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika masuk bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang berkah, Allah membuka pintu-pintu surga, Allah menutup pintu-pintu neraka, wa ghallatis syayatin, dan dibelenggulah syaitan. Ini ada beberapa versi ya, dari pandangan para ulama. Di antaranya yang pertama, semua syaitan, mau syaitan yang senior, mau syaitan yang junior, semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan yang kedua, yang dibelenggu itu hanya syaitan-syaitan senior saja. Gembong-gembongnya saja, ketua-ketuanya setan itu saja yang dibelenggu. Baik. Nah, ini ada dua pandangan tersebut dan masing-masing memiliki hujah yang kuat gitu ya. Yang perlu kita perhatikan atau ketika ada permasalahan kenapa syaitan dibelenggu, seandainya kalau kita memilih pendapat semua syaitan dibelenggu. Karena memang hadisnya seperti itu, semua syaitan dibelenggu. Tapi kenapa masih ada orang yang berbuat maksiat? Syaitannya memang dibelenggu, tapi hawa nafsu kita tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitannya dibelenggu, tapi hawa nafsu kita masih bisa membisikkan kejahatan. Jadi orang itu sudah terbiasa dengan perbuatan keburukan, akhirnya seandainya tidak digoda pun oleh syaitan, dia sudah terbiasa. Jadi ini berarti level keburukannya udah lumayan parah gitu ya. Jadi tidak digoda pun dia jalan sendiri. Jadi syaitan cuma santai-santai aja. Orang ini nggak perlu digoda lagi, ini sudah terbiasa. Jadi nggak perlu digoda, dia jalan sendiri, bermaksiat sendiri. Nah ini perkara hawa nafsu. Jadi kita punya nafsu yang memang harus kita kekang. Jadi Allah tidak mengekang hawa nafsu di bulan Ramadan, tapi Allah mengekang syaitan. Nah, kitalah yang mengekang hawa nafsu itu. Nah, dengan mengekangnya, insya Allah kita bisa terpelihara dari godaan-godaan nafsu tersebut. Baik. Adapun yang kedua, i'tikaf apa saja yang dikerjakan? Semua aneka ibadah.
Jadi ibadah apa saja yang bisa dikerjakan di dalam masjid tersebut, maka kita kerjakan selama i'tikaf. Rasulullah SAW ya, biasanya beliau kadang sholat ya. Kadang beliau tidak sholat. Jadi beliau duduk kemudian berdoa ataupun berzikir kepada Allah, atau beliau mudarasah Al-Quran, muraja Al-Quran bersama malaikat Jibril. Jadi tidak hanya satu macam ibadah saja, tapi kita bisa kerjakan berbagai ibadah semampunya. Kalau dia lagi semangat sholat, silakan dia sholat. Kalau dia lagi semangat untuk baca Quran, silakan dia baca Quran. Semuanya sudah mungkin capek ya, mungkin capek dia sholat, capek dia baca Quran. Maka tinggal kita diam, kemudian pikiran kita bisa mentadaburi ya ciptaan Allah, kita ingat nikmat Allah, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, kita ingat dosa-dosa, kemudian kita baca istighfar. Nah, seperti itu kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, dan adapun untuk doa yang bisa kita baca di malam yang diduga itu malam Lailatul Qadar, dianjurkan untuk membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ini doa kalau kita melihat kemungkinan malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Dan bisa kita baca di setiap malam. Di setiap malam kita berdoa kepada Allah dengan doa tersebut, karena siapa tahu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Selain itu kita juga berdoa dengan doa-doa yang umum ya, kita berdoa kepada Allah agar bisa dimudahkan beramal di malam Lailatul Qadar. Nah, Allahu a'lam bishawab. Oke, monggo. Tentang malam Lailatul Qadar, jadi disampaikan dalam naskah di 10 malam terakhir dan malam-malam ganjil. Bagaimana menentukan ganjilnya kalau puasanya berbeda? Awalnya ada yang hari Rabu, ada yang Kamis, terus juga kayak di Padang kemarin itu saya baca online, mereka baru mulai hari Rabu atau Sabtu tentang menentukan hilang. Nah, jadi penentuan ganjil itu bagaimana tuh caranya, atau apa yang mana yang harus kita ikuti supaya ganjil kita itu pas mau mengajarkannya juga kesempatan yang para ulama. Nah, baik Pak. Ya, ya salah satu kendala di negara kita ya puasanya berbeda. Sama-sama di satu negara tapi puasanya berbeda. Negara-negara lain puasa serempak, semuanya sama. Arab Saudi, yang lain. Kalau puasa ya sama, semuanya ikut pemerintah, semuanya sama. Nah, di negara kita saja yang ada kelonggaran. Jadi yang mau menentukan sendiri dikasih kelonggaran. Nah, dengan seperti itu ada perbedaan ya. Perbedaan terutama menghitung mana malam-malam yang ganjil. Kalau kita berpuasa bersama pemerintah, kita mengikuti pemerintah, itulah yang kita jadikan patokan. Jadi kita berpuasa bersama pemerintah, maka keputusan pemerintah itulah kita jadikan patokan. Sekalipun ada perbedaan dari beberapa kelompok ataupun ormas yang berbeda dengan pemerintah, namun kita jadikan patokan itu keputusan pemerintah ya. Dan untuk keluar dari perbedaan tersebut ya, supaya tidak menimbulkan keraguan di dalam hati kita, maka kita maksimalkan baik yang ganjil maupun yang genap. Nah, kalau seperti ini insya Allah lebih selamat dan lebih tenang. Dia nggak ada perasaan was-was. Kalau dia ikut pemerintah, ini malam ganjil tapi ormas ini mengatakan malam genap, akhirnya was-was. Kalau biasa tidak seperti itu, kita lengkapi semuanya, kita beribadah di baik malam yang ganjil maupun yang genap. Perhitungannya yaitu sejak tanggal 20, sejak tanggal 20 malamnya berarti malam 21, disitulah mulai malam ganjil. Jadi dihitung dari tanggal 20-nya. Ya, malam 21, kemudian malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Sebagian sahabat ya sangat merekomendasikan malam ke-27 gitu ya.
Karena memang mungkin di masa mereka banyak melihat kejadian Lailatul Qadar itu di malam 27, sehingga mereka merekomendasikan malam tersebut. Walaupun ini tidak pasti karena hanya Allah yang tahu, dan malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah ya. Kadang 21, kadang 23, kadang 27 dan seterusnya. Maka kita sama-sama berusaha di 10 hari terakhir, baik yang malam genap maupun yang ganjil. Dan ini cuma 10 hari saja ya. Kalau kita sukses di 10 terakhir ini, Masya Allah, kipas-kipasnya. Habis itu mau meninggal silakan. Artinya sudah rela gitu, sudah siap, karena kita sudah mendapatkan malam yang baik, malam Lailatul Qadar. Dan insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cukup niat kemudian amalan atau amalan seperti amalan niat mengikuti tekad taubat ini? Apakah seperti yang disebutkan Rasulullah taubat satu sekali ya, maksudnya dengan istighfar, atau harus dibarengi dengan sholat taubat? Baik. Taubatan nasuha dinamakan nasuha, dia betul-betul meninggalkan dosa tersebut. Jadi mungkin selama ini dia jatuh bangun dari dosa tersebut, dia tobat, kadang berbuat dosa itu lagi, jatuh bangun seperti itu terus sampai pada puncaknya dia taubatan nasuha, betul-betul meninggalkan dosa itu selama-lamanya ya. Nah, itulah taubatan nasuha. Nah, apakah dia harus diiringi dengan ibadah-ibadah tertentu? Ya pasti, setelah orang bertobat, dia iringi dengan amalan-amalan kebaikan. Karena amalan-amalan kebaikan itu akan menghapus amalan keburukan. Wa'at bi sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus keburukan tersebut. Baik bisa dengan sholat tobat, baik dengan banyak sholat 5 waktu, banyak sholat sunnah, banyak berzikir seperti beristighfar, ataupun amalan-amalan soleh yang lainnya. Ini semua membantu kita untuk memperkuat keimanan. Kalau imannya kuat, insya Allah dia bisa bertahan, tidak kembali lagi di dosa yang sudah dia tobati tersebut. Dan seandainya namanya manusia ya, kadang tergoda lagi, akhirnya dia terjerumus lagi, maka dia berusaha tobat lagi. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selalu minta bantuan kepada Allah untuk menghiasi hati ini dengan keimanan dan menghiasi hati kita dengan ketakwaan. Ya, Allahumma a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma zayyin qalbi bi zinatil iman. Ya Allah, hiasi hati saya dengan keimanan. Kita perlu minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak dibantu sama Allah, memang sulit kita bisa berjuang sendirian untuk meninggalkan maksiat sampai menjadi taubatan nasuha. Allahu a'lam bishawab. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lafaz yang berbunyi Allahumma dan Rabbana ya. Allahu alam ya, kalau dari sisi hikmahnya kenapa menggunakan lafaz Allahumma, kenapa menggunakan Rabbana, kami belum menemukan hikmah ya kenapa ada perbedaan seperti itu. Namun intinya yaitu kita sedang memanggil nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berdoa kita memanggil Allahumma, maknanya berarti ya Allah. Ya, Rabbana, wahai Rabb kami. Ini sama-sama maknanya adalah sedang memanggil nama Allah. Adapun hikmahnya Allahu alam, kami belum mengetahui ada perbedaannya itu. Allahu alam bishawab.
Baik, barangkali cukup sekian. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.